Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Serba Ilmu Euclid Channel. Pada video kali ini, kembali saya akan membahas materi pelajaran matematika untuk SMP kelas 8. Yang bahas kali ini adalah untuk latihan 7.4 yang ada pada halaman 102 sampai 103 untuk soal-soal pilihan ganda. Untuk itu, mari ikuti penjelasan di dalam video saya ini. Namun jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube saya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Agar apabila saya mengupload video-video saya yang terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasi sebagai bahan pelajaran. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita mulai saja. Sebelum masuk ke pembahasan soal, di sini ada beberapa materi yang ingin saya terangkan terlebih dahulu mengenai persamaan garis singgung lingkaran. Nah, sekarang kita perhatikan untuk gambar yang pertama di sini, pengertian ya di sini garis G mempunyai dua titik potong terhadap lingkaran. Jadi di sini kalian perhatikan garis G ya ini mempunyai dua titik potong terhadap lingkaran. Jadi ya, titik yang ini dan titik yang ini. Sehingga garis G dikatakan memotong lingkaran. Lalu kalian perhatikan garis H. Ya, garis H mempunyai tepat satu titik potong dengan lingkaran. Ya, jadi satu titik potong. Sehingga garis H dikatakan menyinggung lingkaran. Yang tadi garis G memotong lingkaran, sedangkan garis H ini adalah menyinggung lingkaran. Garis singgung lingkaran selalu tegak lurus dengan diameter. Jadi garis singgung lingkaran ini selalu tegak lurus, ya, tegak lurus di sini dengan diameter. Nah, atau jari-jari yang melalui titik singgungnya, atau jari-jari yang melalui titik singgungnya. Nah, untuk yang berikutnya adalah jenis garis singgung persekutuan. Di sini ada garis singgung persekutuan luar, ya, seperti ini nanti ya, di bagian luar, ya. Ini gambarnya seperti ini. AB ya atau I di sini adalah garis singgung persekutuan luar dua buah lingkaran. Nah, yang ini AB. Ya, kemudian R besar di sini adalah jari-jari lingkaran P. Nah, ini jari-jari lingkaran P. Kemudian R kecil di sini jari-jari lingkaran Q. Ya, jari-jari lingkaran Q. Lalu PQ ya atau K di sini adalah jarak pusat kedua lingkaran. Ya, jarak pusat kedua lingkaran. Kembali lagi ke sini yang ingin saya jelaskan ya di kalimat terakhir. Nah, di sini nanti garis singgung lingkaran selalu tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus berarti dia membentuk sudut 90 derajat. Oke. Kemudian sekarang perhatikan untuk garis singgung persekutuan dalam. Ya, jadi tadi garis singgung persekutuan luar, sekarang garis singgung persekutuan dalam. Kalian perhatikan ya, AB ya atau D di sini, maaf ini bukan ID ya. D di sini adalah garis singgung persekutuan dalam dua buah lingkaran. Ya, garis singgung persekutuan dalam dua buah lingkaran. Nah, kemudian R besar tadi jari-jari P, sedangkan R kecil adalah jari-jari lingkaran Q. Kemudian PQ ya, PQ di sini ya atau K di sini ya adalah jarak pusat kedua lingkaran. Jadi dari garis singgung persekutuan luar dengan garis singgung persekutuan dalam kalian amati gambarnya. Nah, itu yang perlu kalian ketahui sebagai bahan untuk menjawab soal-soal yang ada di dalam bab ini. Baiklah, kita mulai untuk pembahasan yang pertama. Untuk soal nomor 1, sudut yang terbentuk antara diameter dengan garis singgung lingkaran adalah, nah tadi sudah dijelaskan di awal, ya, jadi garis singgung lingkaran, yaitu apabila dia bersinggungan, ya, dengan lingkaran tersebut, ya, di sini, maka dia akan membentuk sudut 90 derajat. Ini kalian perhatikan. Ya, jadi apabila nanti garis singgung lingkaran di sini bertemu dengan diameter, ya, dia akan membentuk sudut 90 derajat. Jadi diameter atau jari-jari di sini. Jadi membentuk sudut 90
derajat. Artinya di sini 90 derajat berarti sudut siku-siku. Jadi untuk soal nomor 1 nanti jawabannya adalah yang B, yaitu siku-siku. Baiklah, sekarang kita masuk ke pembahasan soal nomor 2. Diketahui jarak antara pusat lingkaran A dan B, jadi ada lingkaran A dan lingkaran B, adalah 20 cm. Nah ini jadi jarak dari titik pusat lingkaran A ke titik pusat lingkaran B adalah 20 cm. Lingkaran A dan B memiliki jari-jari berturut-turut 22 cm dan 6 cm. Jadi kalau kita gambarkan di sini seperti ini, ya. Jadi dia nanti berimpit, ya. Nah, karena di sini panjang jari-jarinya yang lingkaran A 22 cm. Oke, sedangkan untuk yang jari-jari lingkaran B adalah 6 cm. Nah, kira-kira seperti ini nanti gambarnya. Nah, yang ditanyakan panjang garis singgung persekutuan luarnya. Yang ditanyakan ini panjang CD atau DC. Nah, sekarang di sini akan saya jelaskan dengan dua cara. Nah, kalian perhatikan cara yang pertama, lingkaran A dan lingkaran B berpotongan. Karena AB lebih kecil dari jari-jari lingkaran B dan ditambah jari-jari lingkaran kecil. Ya, atau jari-jari lingkaran B. Sekali lagi, lingkaran A dan lingkaran B berpotongan karena AB, ya. AB di sini jarak dari titik pusat lingkaran A dan lingkaran B lebih kecil dari jari-jari lingkaran A dan ditambah ya jari-jari lingkaran B. Nah, kalau kita tulis dengan angkanya berarti AB ya. Karena di sini AB panjangnya 20, kita tulis 20 cm lebih kecil dari 22 cm ditambah 6 cm. Ya, jadi jari-jari lingkaran A 22 cm dan jari-jari lingkaran B 6 cm. Berarti 20 cm lebih kecil dari 28 cm. Lalu sekarang kalian amati panjang CB, ya, panjang CB ya sama dengan panjang DE. Ya, kalian perhatikan panjang CB atau BC sama dengan panjang DE, yaitu 6 cm. Lalu panjang EA, ya, panjang EA di sini itu adalah panjang AD, ya, panjang AD, ya, panjang AD, perhatikan AD ini sebagai jari-jari, ya, dikurang DE, dikurang DE. Oke, jadi hasilnya adalah 16 cm. Nah, kalian lihat sekali lagi, panjang AD itu kan 22 cm. Lalu panjang DE itu 6 cm. Jadi panjang EA di sini itu adalah panjang AD dikurangi panjang DE, yaitu sama dengan 16 cm. Lalu sekarang kalian perhatikan panjang CD. Panjang CD di sini sama dengan panjang EB. Jadi panjang CD sama dengan panjang EB. Oke, nah untuk mencari panjang EB berarti, untuk mencari panjang EB di sini berarti sama dengan, yaitu akar dari panjang AB pangkat 2 dikurang EA pangkat 2. Nah, panjang EB menjadi AB itu kan 20, berarti 20 pangkat 2. Lalu EA itu 16, berarti 16 pangkat 2 ya, EA. Oke. Nah, kemudian jadi 400 ya dikurangi 256 sama dengan 144. Nah, akar daripada 144 adalah 12. Sehingga panjang CD di sini adalah 12. Nah, ini adalah cara yang pertama. Kalian juga bisa menggunakan rumus ya seperti cara yang kedua. Ya, jadi untuk mencari panjang CD di sini berarti CD kuadrat sama dengan AB kuadrat sama dengan dikurangi dalam kurung lingkaran A dikurangi lingkaran B ya, lalu pangkat 2. Nah, nanti kalian masukkan angka-angkanya, berarti AB 20, ya, 20 pangkat 2 dikurangi 22 dikurangi 6 pangkat 2, ya. Jadi 20 pangkat 2 400, 22 dikurangi 6 adalah 16, ya. 16 pangkat 2 256. Lalu 400 dikurangi 256 sama dengan 144. Akar dari 144 adalah 12.
Jadi panjang CD atau DC di sini adalah 12 cm. Sehingga jawaban untuk nomor 2 adalah yang B. Nah, itulah pembahasan untuk soal nomor 2. Baiklah, sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Pada gambar di samping, suatu busur dibuat dengan pusat P dan memotong garis di titik Q. Jadi pusatnya di P, namun garis nanti memotong di titik Q. Ya, di sini. Jadi kalau kita lanjutkan sesuai dengan gambar di sini, ya kita buat lingkaran ya. Jadi kita buat lingkaran dengan pusat di P. Jadi kalau kita membuat dengan jangka ya, nanti akan seperti ini. Nah, ini P-nya sebagai pusat ya, P-nya sebagai pusat. Namun dia akan memotong garis di titik Q. Nah, seperti ini ya, sesuai dengan gambar di sini. Nah, lalu kemudian dengan jari-jari yang sama dibuat busur dengan pusat Q. Nah, nanti dibuat juga nih busur dengan pusat Q. Ya, jadi kita buat lingkaran busur ya dengan pusatnya di Q. Jadi apabila kalau kita gambarkan hasilnya seperti ini. Sedemikian hingga memotong busur pertama di titik R. Jadi nanti dia akan bersinggungan ya. Saling memotong di titik R di sini. Ya, di titik R. Dari titik P, Q, dan R dibuat sudut PRQ. Nah, jadi dari titik R tadi ya. Maaf, dari titik P, Q, dan R dibuat sudut PRQ. Jadi di sini kalian lihat PQ, PRQ ya. Nanti akan membuat atau membentuk membentuk bangun segitiga. Nah, nanti di sini kita perhatikan ini nanti panjangnya sama ya, jari-jari ya, ini sebagai jari-jarinya, ini juga jari-jarinya, nanti dia akan sama. Nah, ini sama dengan ini panjangnya. Nah, ini juga sama. Nah, ini artinya adalah segitiga sama sisi. Ya, jadi segitiga sama sisi. Nah, jadi nantinya seperti ini kalau kita gambarkan. Nah, apabila segitiga sama sisi, maka besar sudutnya itu sama. Jadi sudut ini sama sudut ini ya, atau sudut P dengan sudut Q serta sudut R. Nah, ini adalah besarnya sama ya, besarnya sama. Nah, perlu diingat kembali bahwa jumlah sudut di dalam suatu segitiga itu adalah 180 derajat. Jadi kalau ada 3 sudut yang sama berarti tinggal kalian bagi 3. Berarti 180 dibagi 3 sama dengan 60 derajat. Jadi besar masing-masing sudutnya adalah 60 derajat. Nah, sehingga ukuran sudut yang terbentuk dari sudut PRQ. PRQ itu berarti adalah 60 derajat. Nah, ya itu kalian perhatikan. Sehingga jawabannya untuk nomor 3 adalah yang 60 derajat. Baiklah, kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Pada gambar berikut ABCD ya, ABCD adalah suatu persegi panjang. Lingkaran P dan Q adalah lingkaran yang sisi-sisinya saling bersinggungan. Jadi lingkaran P dan lingkaran Q di sini sisi-sisinya ya saling bersinggungan. Nah, di sini bersinggungan ya. Nah, dengan sisi persegi panjang, Oh, maaf, ya jadi saling bersinggungan di sini dengan sisi persegi panjang. Oke. Kemudian kalian perhatikan gambar ini, saya pindahkan gambarnya. Nah, jika jari-jari masing-masing lingkaran tersebut adalah 5 cm, maka luas persegi panjang adalah berapa? Jadi kalau di sini 5 cm, ya berarti nanti dari A ke D ini sama saja dengan panjang diameter. Jadi jari-jari ditambah dengan jari-jari. Nah, ini untuk sebagai luasnya. Ya, jadi ini sebagai lebar. Ya, sebagai lebarnya. Jadi jari-jari ditambah jari-jari atau diameter. Ya, jadi dari AD ini sama saja dengan diameter. Lalu untuk panjangnya, panjang daripada panjang dari persegi panjang tersebut adalah yaitu dari A ke B. Nah, karena jari-jarinya masing-masing adalah 5 cm, berarti ada 4 jari-jari yang kita sambung atau diameter ditambah diameter. Nah, sekarang kita amati untuk menghitungnya panjang AB berarti 4 dikali R. Atau di sini 4 dikali 5 cm sama dengan 20 cm. Jadi panjang di sini adalah 20 cm. Oke, 20 ya, 20 cm. Lalu panjang AD. AD itu sebagai lebarnya, yaitu di sini kita lihat 2 kali R. Ya, berarti 2 dikali 5 sama dengan 10.
Jadi lebarnya di sini adalah 10 cm. Oke. Nah, 10 cm. Lalu untuk mencari luas persegi panjang tersebut adalah AB dikali AD atau 20 cm dikali 10 cm. Sama dengan 200 cm persegi. Nah, itulah untuk jawaban nomor 4, yaitu 200 cm persegi. Baiklah, sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Ya, untuk soal pilihan ganda, diketahui dua lingkaran berbeda. Jari-jari lingkaran pertama adalah 15 cm. Nah, kita anggap di sini jari-jari lingkaran A ya. Sedangkan jari-jari lingkaran kedua adalah 8 cm. Nah, kita anggap di sini jari-jari lingkaran B. Jika jarak pusat kedua lingkaran tersebut adalah 25 cm. Jadi, dari titik pusat lingkaran A ke titik pusat lingkaran B ini jaraknya 25 cm. Maka panjang garis singgung persekutuan luar ya kedua lingkaran tersebut adalah berapa sentimeter. Jadi panjang dari CD yang dimaksud ya garis singgung persekutuan luar. Ya oke. Nah, sehingga untuk menghitungnya tadi sudah saya jelaskan untuk cara yang kedua dari soal nomor 2 ya. Nah, jadi nanti kita masukkan saja ke dalam rumusnya. Berarti CD pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 dikurang di dalam kurung jari-jari lingkaran pertama atau jari-jari lingkaran A dikurang jari-jari lingkaran B pangkat 2. Lalu kalian masukkan angka-angkanya. AB itu panjangnya 25, berarti 25 pangkat 2 dikurangi jari-jari lingkaran A 15 dan jari-jari lingkaran B 8. Lalu pangkat 2. Nah, kemudian 25 dikali 25 itu berarti 625 dikurangi di sini ya 15 dikurang 8 itu 7, berarti 7 pangkat 2 sama dengan 49. Sehingga 625 dikurangi 49 adalah 576. Jadi panjang CD adalah akar dari 576 sama dengan 24. Jadi panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah 24. Jadi ini panjangnya adalah 24 cm. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan untuk soal pilihan ganda dari nomor 1 sampai nomor 5 untuk latihan 7.4. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat menjadi referensi buat belajar kalian. Namun, sebelumnya, maaf seandainya terjadi kesalahan atau nanti kalian dapat ulang-ulang video saya ini apabila juga kalian belum memahaminya. Itulah yang dapat saya jelaskan. Namun jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel YouTube saya. Terima kasih.